berdasarkan peran atau fungsi. Ya, berdasarkan peran atau fungsi itu ya. Jadi, nah ini kaitannya dengan tadi regional, pendekatan regional. Nanti saya besarkan dulu. Ini misalnya bagian tubuh ini dibagi menjadi kepala misalnya. Kemudian atau sepal, kaput namanya. Jadi istilahnya kaput atau sepal. Kemudian leher atau kolum atau servikal. Kemudian badan atau korpus atau truncus. Kadang-kadang ada istilah, ada pakai truncus, ada pakai korpus misalnya. Kemudian bagian anggota badan atas itu membrum superior atau superius yang nanti terdiri dari cingulum. Cingulum itu jadi kelil yang nempel pada truncus tadi, dan ekstremitas yang bebas superior. Kemudian nanti di bawah juga ada membrum inferius atau cingulum dan ekstremitas inferior. Jadi itu artinya pembagiannya seperti itu. Nah, sekarang pada bagian-bagian nanti yang dari kecil tadi, kaput misalnya atau sepal, ini masih dibagi lagi wajah, fasial. Nah, wajah itu apa? Oh, ini nanti ada nasal, hidung, ada oral, mulut, ada bukal, ada pipi, ada orbital, ada mata, gitu. Ada otikal, telinga misalnya, dan ada metal atau dagu, metal. Gitu. Jadi itu jadi atau dagu. Jadi kemudian servikal, servikal ini bagian dari belakang, posterior atau nuka. Kemudian ada yang samping, Kemudian samping itu nanti ada yang ini, oh ini atas dari clavikuler, supraclavikuler. Gitu. Jadi kemudian ada yang di sini ada batas otot yang besar di sini namanya sternocleidomastoideus. Nah, kalau yang depan nanti ada yang di sini ada tulang, namanya tulang lidah atau hyoidium. Itu nanti yang di atasnya suprahyoid, di bawahnya nanti infrahyoid ya. Jadi itu seperti itu. Kemudian yang ini pada kaput, sepal, itu nanti beda tadi, kecuali wajah nanti ada ini yang di atas ini namanya kranial. Kranial bedakan lagi penutup ini sama nanti yang dari bawah. Jadi itu yang disebut dengan calvaria cranii dan basis cranii. Nah, nanti kemudian dari kranial ini yang tadi itu nanti ada frontal yang di depan, parietal yang ada di samping, oksipital, temporal ya. Jadi parietal atau samping atas, lalu temporal samping bawah, oksipital di belakang. Jadi ini pembagiannya seperti itu. Jadi ini pembagian-bagian regio itu supaya nanti masing-masing regio itu diamati lebih tajam lagi. Nah, toraks nanti ya dada ini. Jadi truncus nanti ada toraks, ada perut, jadi ada dada, ada perut, ada bagian pinggul gitu ya, pelvis gitu. Nah, toraks itu nanti ada di depan, itu namanya pektoral. Samping, ini aksila gitu ya, ketiak gitu aksila. Kemudian belakang itu namanya dorsal. Tapi belakang nanti di samping ya atau lateral itu skapuler gitu. Jadi ada bagian-bagian regio tertentu atau daerah-daerah tertentu itu namanya spesifik. Ini contoh bagaimana anatomi dipelajari jadi dibagi-bagi lagi. Kemudian tadi anggul atau pinggul itu pelvis, itu bagian nanti inguinal pelipatan paha tadi, pubikal itu yang paling depan, kemudian genital itu di bawahnya, perineum di belakangnya, anal itu nanti yang keluarnya anus, kemudian sakral itu yang nanti paling belakang dari pelvis. Jadi itu yang pembagiannya seperti itu. Sedangkan nanti bagian perut, abdomen itu dibagi lagi dalam 9 bagian gitu. Misalnya nanti di bawah ini, di bawah toraks atau kartilago ini toraks, nanti yang di tengah itu namanya epigastrika. Tapi yang di samping atas itu namanya hipokondral. Hipokondral itu nanti ada dexter, ada sinister. Itu. Artinya dexter itu kanan, sinister itu kiri. Kemudian
Yang di tengah itu nanti ada dari sebelah yang di tengah, nanti yang di tengah itu umbilikal, ada umbilikus, ada tali pusat. Kalau di sampingnya nanti ada lumbar, ya. Jadi ada lumbar atau lumbar itu bisa kanan atau kiri dan kiri. Kemudian di bawah lagi, yang paling bawah, jadi ini dibagi 9, itu hipogastrika. Itu. Jadi hipogastrika, kemudian nanti di sampingnya kanan dan kiri itu iliakal, karena di situ ada tulang ilium. Gitu. Jadi artinya ini pembagian. Jadi kalau menunjukkan badan bagian mana, itu nanti harus jelas, gitu ya. Oh, umbilikal itu hanya daerah di sekitar umbilikus. Epigastrika, oh ini nanti di atasnya itu. Kalau hipogastrika di bawahnya lagi, misalnya seperti itu. Oh, kalau lumbar itu kanan kiri dari epigastrika. Gitu. Jadi ini kalau hipokondral, oh ini di bawah dari bagian torak tapi di samping bagian abdomen itu, gitu. Jadi seperti itu, karena ini penting untuk mengetahui bagian-bagian itu untuk menunjukkan belajar anatomi karena kaitannya dengan letak atau posisi, gitu ya. Nah, kemudian membrum superior nanti ada istilah yang paling samping ini, nah akromia. Ini akromia, jadi kanan kiri ada akromia. Kemudian ada brachial. Brachium itu lengan atas. Brachial atau brachium. Kemudian nanti siku ini. Jadi siku itu oleh kranon. Kemudian lengan bawah itu namanya antebrachial. Antebrachial depannya brachium, gitu ya. Kemudian manua. Tangan. Nah, manua sendiri nanti bagi lagi, ini karpa, ini pada pergelangan tangan. Telapak tangan, palmar, kemudian punggung tangan, dorsal, kemudian baru digital. Jadi ini dibagi-bagi lagi. Jadi ini pembagian ini dasar dari anatomi ya. Jadi supaya saudara mudah mengenal kalau ada sesuatu apapun, oh tempatnya di mana, itu bisa menunjukkan. Kemudian membrum inferius, ya, jadi tadi membrum inferius, anggota badan bawah, itu gluteal itu pantat atau bokong, gitu ya. Inguinal, tadi lipat paha. Femoral, itu kemudian nanti itu tungkai atas, femoral. Kemudian nanti genu itu lutut, ya. Popliteal kalau dari belakang popliteal, kalau dari depan genu. Kemudian tungkai bawah itu krural atau kruris, gitu. Ya bisa disebut kruris, itu tungkai bawah. Kemudian kaki itu nanti pedal penis, itu pedal. Terus kaki nanti bagi lagi bagian punggung kaki itu dorsa yang dari sini dari atas. Kemudian plantar itu telapak kaki. Terus tarsal itu yang pergelangan kaki. Nanti kemudian yang menonjol ke belakang itu kalkania. Ya, jadi ada tungkak gitu ya, kalkania. Tungkak. Itu. Terus digital itu yang ujung di sana. Itu. Jadi ada kalkania. Terus sebetulnya nanti kalau mata kaki itu ada juga. Itu jadi malial. Gitu. Jadi itu ada sendiri-sendiri seperti itu namanya. Supaya kita kenal, jadi makin kita lebih detail kenal, berarti nanti mengenal bagian tubuh itu, ya. Seperti kalau misalnya kita kerja di bengkel, itu mengenal bagian-bagian dari mobil, apa onderdilnya bagian mana, itu lebih detail. Jadi ini kira-kira gambaran seperti itu. Jadi ini artinya dari satu tubuh manusia, ini kalau dari depan, itu nanti terus kemudian ada bagian-bagian. Ini kranial, ada fasial misalnya, tadi servikal, gitu. Terus nanti di sini ada nasal, bukal, misalnya tadi oral. Jadi nanti ada seperti itu ya. Jadi ini artinya nanti frontal, gitu. Jadi mata, nah, gitu. Jadi terus kemudian ini dada tadi. Jadi ada aksial misalnya. Ini kalau keseluruhan ini namanya ini, jadi ini trunkus tadi. Gitu. Terus nanti ada bagian-bagiannya, ini tadi ada umbilical, ya. Jadi itu
Ini abdomen, ini pelvis, ini dada atau thorax gitu. Jadi artinya kemudian tadi ini brachial gitu. Terus ini tadi kaitannya dengan siku. Jadi nanti kalau dari depan itu namanya elbow gitu. Jadi terus ini adalah lengan bawah atau antebrachial. Ini karpal ya. Ini palmar telapak tangan. Misalnya seperti itu. Jadi ini saudara perlu mengenalnya ya. Jadi ini bagian-bagian tubuh namanya apa? Gitu. Supaya saudara kenal. Nanti kalau menceritakan, oh luka itu terdapat di mana? Gitu. Misalnya lukanya ada di tungkai, oh tungkai kan panjang sekali. Jadi di mana tunggainya? Apakah itu nanti di femoral, apa di krural, apa di tarsal misalnya. Itu mesti harus jelas, harus spesifik gitu. Dan seterusnya. Jadi ini penting untuk mengenal. Ini kalau dari depan ya. Kemudian dari belakang. Nah, ini. Ya, jadi ini bagian-bagian tadi. Gitu. Jadi ini ada namanya. Ya bagian ada namanya. Gitu. Itu supaya saudara mengenal lebih detail dari bagian-bagian tubuh itu. Gitu. Ini tadi popliteal, kemudian ini kruris tadi. Kalau ini nanti kruris, tapi kalau dari belakang itu ya bahasa Jawanya apa ya? Itu kaki belakang atau istilahnya di sini sural, sural ya. Jadi ini artinya kempol kalau bahasa Jawanya ya. Itu jadi ada nama bahasa Jawanya juga sebenarnya, tapi bahasa Indonesianya apa? Itu saya tidak ngerti itu malah. Itu kemudian plantar tadi yang telapak, ini kalkaneal misalnya seperti ini contoh jadi ada tiap bagian nanti kemudian ada namanya. Nah itu mengenal nama ini penting karena dengan nama kita bisa berkomunikasi, bisa memberikan informasi atau bisa menangkap informasi. Itu bisa itu. Kemudian ada istilah yang terkait dengan posisi tadi, walaupun tadi sudah dibagi dalam banyak bagian-bagiannya. Kemudian untuk arah itu perlu juga kita mengenalnya. Arah kalau nanti ke bagian kepala, ke arah kepala namanya kranial. Kalau ke arah istilahnya di si ekor namanya kauda. Pada manusia memang kranial ini kadang-kadang sama dengan superior ke atas. Kemudian kauda itu identik dengan inferior. Tapi pada binatang itu tidak sama loh ya. Kepala itu nanti ke depan, gitu biasanya kan kepalanya ke depan, kaki, apalagi yang kaki 4 gitu. Itu kan demikian. Itu atau pada binatang itu sebagian besar begitu. Gitu yang kaki 2 memang masih memungkinkan gitu. Itu. Ini kemudian dorsal ini ke punggung. Ventral ini ke arah venter. Venter itu perut juga sebenarnya. Jadi ini bisa nanti pada manusia kesamaannya dorsal bisa posterior, ventral bisa anterior. Kemudian kalau ke arah tengah, garis tengah di sini atau bidang tengah ini itu medial. Kalau arah samping sana lateral. Kalau ke arah ujung itu distal, kalau arah pangkal namanya proksimal. Kalau arah ke dalam namanya profundal, kalau ke arah lebih ke permukaan namanya superficial atau superficialis. Ya, kemudian kalau ke arah lebih dalam, arah organ dalam misalnya internal, kalau ke arah kulit keluar eksternal. Ini kadang-kadang hampir sama ya profundal sama ini. Tapi kadang-kadang hal tertentu berbeda. Itu. Kemudian ada juga nanti splanchnicus dan somaticus. Ini hampir sama juga. Splanchnicus itu ke arah visceral, splang. Gitu ke arah alat-alat visceral, kemudian somaticus ke arah perifer, ke arah soma, ke arah tubuh yang terlihat, penampilan dari luar gitu. Jadi itu istilah-istilah yang saudara akan temukan di dalam belajar anatomi. Itu. Ini gambarannya seperti ini. Jadi pada manusia ini dibuatkan bidang-bidang kayal. Itu bidang-bidang pada tubuh. Ini diantaranya bidang frontal. Bidang frontal itu yang begini, ya. Jadi memotong tubuh itu secara bidang begini. Ini bidang frontal. Kalau yang memotong tubuh begini itu namanya bidang
media yang di tengah. Kalau nanti sejajar dengan bidang media yang di samping begini namanya bidang sagital. Terus kalau bidang yang motong tubuh nanti secara transversal, artinya seperti ini, itu ya transversal, itu namanya nanti bedakan nanti yang sana tadi krania sama kaudal tadi. Ini bisa seperti ini. Ya, jadi ada dorsal, ada ventral, ada lateral, ada medial, ada kaudal, ada krania. Seperti itu. Jadi ada banyak itu. Nah, ini nama tadi bidang-bidangnya. Bidang kaya yang kita harus kenal gitu ya. Itu ini prinsipnya seperti itu. Ini jadi ini sama ya. Jadi nah, ini kemudian kecuali bidang itu juga dibuatkan garis khayal imajiner. Seperti kalau kita belajar ilmu bumi nanti ada garis khatulistiwa. Nah, kita tidak pernah lihat garisnya seperti apa, tapi sudah ditentukan titik-titik tertentu itu dilewati oleh garis khatulistiwa sama dengan. Jadi ada garis khayal di paling tengah, di bawah tengah ya, yang ini di bidang media tadi, ini yang ada di depan namanya linea mediana anterior. Linea mediana anterior. Kemudian yang lewat nanti kanan kiri persis pada tulang dada itu atau sternum itu namanya linea sternalis. Kemudian nanti 2-3 cm dari jarak itu di sampingnya itu ada linea yang sekitar namanya linea parasternalis. Kemudian di tengah-tengah persis di tengah antara dari dada sebelah kiri maupun kanan itu nanti ada linea midclavicularis. Ya, jadi ini ada suatu nama-nama itu garis. Kemudian di ketiak di sini juga ada garis yang pada depan namanya linea axillaris anterior. Kemudian yang di tengah puncaknya itu di samping sana ada linea medial axillaris media, terus nanti di belakang ada linea axillaris posterior, bahasanya seperti itu. Jadi ini seperti ini gambarnya ya. Jadi ini ada linea mediana anterior, ada linea sternalis, ada linea parasternalis, ada linea medioclavicularis. Itu gunanya apa sih ini? Untuk menentukan suatu letak alat tertentu nanti dengan terhadap posisi tadi itu jadi ini garis-garis khatulistiwa untuk mengenai kotak ini di mana itu kan mesti ada. Nah ini itu yang dari samping itu jadi linea axillaris posterior, linea axillaris media, linea axillaris anterior. Jadi ini bahasa Inggris dengan dibalik. Bahasa Latin sebenarnya sama dengan bahasa Indonesia. Terus kalau dari belakang dorsal itu linea scapularis. Nah, terus linea paravertebralis di samping vertebra. Terus di linea yang di tengah linea mediana posterior. Jadi itu ya, artinya sebagai patokan-patokan yang ada di dalam tubuh supaya nanti memudahkan kita belajar dari posisi alat-alat atau organ yang ada di dalam tubuh. Gitu. Terus belajar posisi atau letak juga. Ini juga pendekatannya bermacam-macam. Ada 3 macam. Yang pertama adalah sintopi. Sin itu bersama. Letak organ satu terhadap lainnya. Letak misalnya ren atau ginjal terhadap hati atau hepar. Misalnya itu posisinya di mana? Ren itu terhadap hepar, misalnya gitu. Jadi itu letak namanya sintopi. Kemudian holotopi, letak alat terhadap permukaan tubuh. Nah ini tadi yang lewat garis-garis khayal tadi, misalnya letak jantung. Nanti kalau posisi di luarnya di mana sih? Gitu. Itu yang ini membesar atau tidaknya nanti kan diperiksa dari luar. Gitu. Jadi ini artinya namanya holotopi. Hol itu menyeluruh seluruhnya, permukaan dinding toraks ada misalnya. Skeletopi, skeleton, kerangka tubuh, tulang. Letak alat terhadap kerangka tubuh, misalnya posisi laring.
terhadap vertebra cervicalis di mana, itu setinggi apa, misalnya seperti itu. Itu aja. Jadi dalam anatomi yang dipelajari bentuk tadi, morfologi, kemudian letak, topografi, sintopi, holotopi, sketopi, struktur, nanti sel, jaringan, organ. Kemudian fungsi atau dalam kehidupan biologis itu apa? Itu vaskularisasi itu misalnya inervasi dan perkembangan. Jadi ini arti konteks-konteks yang harus dipelajari selama belajar anatomi. Misalnya jantung, bagaimana bentuknya, bagaimana letaknya, bagaimana fungsi atau perannya, bagaimana vaskularisasi dan inervasinya, bagaimana proses perkembangannya, misalnya seperti itu. Jadi ini artinya saudara harus belajar seperti itu untuk mengenal tubuh manusia, karena memang saudara belajar tuh objeknya itu manusia. Harus tahu objeknya betul. Kalau tidak, itu riskan sekali, berbahaya sekali. Misalnya kaput itu skeletonnya itu namanya kranium. Nah, kranium terus nanti dibedakan lagi kranium yang membungkus, menutup saraf ya, atau sistem saraf atau otak. Itu namanya neurokranium. Nah, neurokranium sendiri nanti ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Yang dari atas namanya kalva diakranii, yang dari bawah namanya basis kranii. Nah, ini kranium. Itu pada kranium tadi. Terus nanti ada viscerokranium. Viscerokranium itu yang visceral face, jadi ini yang menentukan wajah. Tulang-tulang yang menentukan wajah itu. Nanti kecuali otot, kerangka tubuh, gitu, tulang, dan juga hubungan antar tulang, itu kemudian ada otot juga. Di sini ada istilahnya musculus wajah atau musculi facialis yang di depan. Kalau yang di atas ini juga ada otot-ototnya, namanya galea aponeurotica. Aponeurotica karena itu sebagian besar bentuknya tendo. Itu makanya namanya galea aponeurotica. Kemudian ada otot-otot yang ini yang spesifik fungsinya untuk mengunyah, namanya muskuli mastikasi. Itu. Jadi kemudian organ apa saja yang ada di dalam kepala, tadi ada otak atau ensephalon, ada mata organ visus, ada hidung nasus, ada mulut oris, ada alat pendengaran ya, organon auditus dan keseimbangan gitu. Jadi ini artinya di sana ada tempat-tempat tertentu yang nanti ada organnya tertentu, ini contohnya. Kemudian di leher atau cervical, skeletonnya, kerangkanya terdiri dari nanti vertebra, itu vertebra namanya vertebra cervicalis karena daerah cervical. Ada 7. Yang pertama namanya spesifik yaitu atlas, yang kedua namanya epistropeus, terus kemudian berikutnya namanya sesuai dengan keberapa, misalnya vertebra cervicalis 3, vertebra cervicalis 4 dan seterusnya. Itu. Otot-otot, nanti otot-otot ada yang sifatnya superficial, ada yang lebih dalam. Nah, otot itu nanti dikelompokkan. Otot itu fungsinya untuk menegakkan badan, namanya erector trunci. Tapi otot yang ada di depan vertebra namanya prevertebralis. Ada otot yang ada di bawah tulang lidah, gitu misalnya. Itu namanya infrahyoid. Ada yang letaknya di atas tulang lidah, namanya ada muskuli suprahyoidea, misalnya seperti itu. Nah, organnya apa? Ada di sana ada atau sumsum tulang belakang, ada farinx, ada larynx, ada trakea, ada esofagus, ada tiroid, ada paratiroid, dan juga pembuluh-pembuluh darah besar. Gitu. Jadi ini artinya contohnya seperti ini. Ini secara umum dulu ya. Ini kemudian kaitannya dengan badan itu nanti turun saja ada toraks, ada abdomen, ada pelvis. Sekarang toraks. Bentuknya seperti sangkar. Ada lubang dari atas namanya adytus thoracis. Lubang dari bawah yang besar itu namanya exitus thoracis.
Kemudian di antara lubang atas dan bawah itu ada rongga namanya kavitas toraksis. Kavitas toraksis dibagi lagi. Bagian yang nanti artinya di depan itu mediastinum. Bagian yang membungkus paru rongganya itu kavitas pleuri. Jadi kemudian nanti kerangka vertebranya apa? Namanya vertebra thoracalis. Ini ada 12. Costa ada berapa? Ada 12 pasang. Dan juga ada tulang dada atau sternum. Jadi itu misalnya seperti itu. Ini diuraikan lebih detail lagi. Kemudian otot-otot. Ototnya apa saja yang ada di situ? Namanya ada otot Trunsky, ada otot tubuh. Bisa intrinsik, bisa ekstrinsik. Artinya kalau intrinsik itu origo dan sesunya ada di dalam tubuh tadi, tapi kalau ekstrinsik itu nanti ada ya bagian yang melekat di luar itu. Otot-otot dinding toraks itu sama, gitu. Jadi ada intrinsik, ada ekstrinsik, dan diafragma itu namanya frenika, diafragma itu jadi ada sekat rongga badan atau diafragma. Kemudian sistem organ apa saja yang ada di situ? Oh, ada organ respiratori, ada organ sirkulasi misalnya jantung, ada organ digesti misalnya tadi esophagus, ada organ endokrin misalnya timus misalnya. Jadi organnya itu perlu juga tahu apa yang ada di bagian itu organnya apa saja gitu. Abdomen. Nah, skeletonnya sama, ada vertebra lumbalis. Jadi tadi kolumna vertebralis itu namanya nanti di abdomen ada vertebra lumbalis dan vertebra sacralis serta coccyx. Coccyx itu jadi kerangka yang bentuk cingulum inferius. Itu jadi nanti ada 3 tulang yang berfungsi. Itu otot yang ada di ventral dan lateral abdomen, dorsal dan otot erector trunci tadi. Jadi ototnya nanti dikelompok-kelompokkan. Kemudian organ yang ada di rongga perut atau abdomen itu nanti ada sistem digesti, sistem pencernaan, sistem urinari, perkemihan, sistem reproduksi. Kemudian rongga nanti ada kavitas atau kahum intraperitonealis. Jadi dibungkus oleh peritoneum. Kemudian ada yang di belakangnya rongga intraperitonealis namanya kavitas retroperitonealis. Nah, ini kita mudah menggunakan istilah-istilah retro, intra gitu kan ya. Gitu. Pelvis sendiri nanti ada tadi oskoksi dan sakrum. Skeletalnya, ototnya fungsi diafragma pelvis, otot daerah perineum itu daerah yang nanti ada di bawah sana ya antara tempat organ genital dengan nanti anus gitu, dubur gitu misalnya. Nah, terus kemudian di sini juga ada ligamentumnya, ada persendiannya. Gitu. Organnya sistem digesti, sistem urinari dan sistem reproduksi. Itu jadi ya kita perlu kan bagian-bagian itu. Terus 2 komponen pokok penyusun tubuh manusia. Sebenarnya kalau komponen strukturnya ini dibagi benda yang tidak hidup, yaitu semua bahan yang di luar sel itu benda yang tidak hidup. Ya, jadi tubuh manusia itu tidak semuanya terdiri dari sel, banyak yang benda tidak hidup atau bahan-bahan ekstraseluler. Dan kemudian yang kedua adalah benda hidup berupa sel, merupakan unit terkecil kehidupan pada tubuh manusia. Itu merupakan bagian unit terkecil kehidupan pada tubuh manusia atau unit fungsional pada tubuh manusia. Gitu. Sel nanti kemudian kalau banyak dengan sel yang sama namanya jaringan. Jaringan dengan jaringan yang lain kemudian menyusun bangunan tertentu namanya organ. Organ dengan organ yang lain yang kemudian nanti berperan di dalam artinya fungsi tubuh, hal-hal yang spesifik pada tubuh namanya sistem organ. Itu jadi ini tingkatannya begitu. Berbagai macam bentuk dan fungsi itu dalam menyusun tubuh ini berdasar kesamaan bentuk dan fungsi sel, maka tubuh dibagi dalam beberapa jaringan. Secara garis besar jaringan dibagi dalam 4 jenis yaitu jaringan epitel, kemudian jaringan otot, jaringan saraf dan jaringan ikat.
Jaringan epitel itu jika, nah, aturannya begitu ya, jika sel satu dengan yang lain itu saling berhimpitan, saling menempel, saling melekat. Biasanya sebagai penutup permukaan. Jadi ini terdiri dari sel-sel terus saja kan. Baik itu yang menutup ke dalam permukaan maupun ke keluar, ke dalam maupun keluar ya. Jadi ini penutup suatu rongga tertentu atau bangunan tertentu itu biasanya berupa epitel, epitelium. Kemudian jaringan ikat. Jaringan ikat jika sel satu dengan yang lain, sel satu dengan yang lain itu bersaling berjauhan, diisi oleh jaringan interstisial atau matriks ekstraseluler atau bahan yang tidak hidup tadi, gitu, bahan. Nah, sedangkan macam jaringan ikat berdasar sifatnya dibedakan menjadi 3 macam, 3 bagian, yaitu yang berupa cairan seperti darah, ada yang lunak seperti jaringan lemak, kemudian nanti ada yang keras seperti tulang misalnya. Itu ya, jadi itu seperti itu. Kemudian jaringan otot. Jaringan otot itu ada batasnya jika sel-sel penyusun jaringan itu bisa memendek atau kontraksi. Itu selnya punya sifat khusus bisa memendek. Itu kontraksi, itu namanya jaringan otot. Kemudian yang kedua jaringan saraf. Berikutnya, jika sel-selnya penyusunnya dapat menghantarkan rangsang, jadi dia bisa dilalui oleh stimuli, gitu. Itu rangsang. Jadi itu jaringannya sebenarnya ada hanya berempat itu secara umum. Berbagai jaringan akan menyusun bangunan tertentu yang berfungsi tertentu yang dinamakan organ. Masing-masing organ punya peran dalam suatu sistem. Itu jadi supaya saudara tahu tubuh. Berbagai organ akan berkaitan dengan pendukung fungsi tubuh tertentu yang lebih luas, yang dinamakan sistem organ. Itu. Terus bagian-bagian yang sifatnya umum dan spesifik bagi suatu organ, misalnya osa. Osa itu morfologi, apa saja yang perlu dipelajari kalau kita belajar tulang, morfologinya, bentuknya itu yang. Oh, penonjolan apa, lekuan apa, lubang apa. Untuk otot, bentuknya apa, arah serabutnya gimana. Origo atau pelekatannya di mana, insersinya juga di mana, vaskularasi dan inervasinya apa. Itu perlu dipelajari. Kemudian kalau sendi, ini bentuknya seperti apa, jenisnya, ligamentumnya apa, aksis atau vaskulasi inervasinya apa. Organ viscera, bentuk, letak, struktur, dan fungsi, serta vaskulasi dan inervasi itu juga perlu dipelajari. Jadi artinya kalau kita mau belajar itu perlu ini ya. Jika organ di dalamnya ada rongga, berarti struktur dindingnya itu juga perlu tahu. Komposisi dindingnya itu terdiri dari apa saja. Itu jadi strukturnya itu perlu tahu struktur dindingnya. Nah ini berdasar peran dan fungsi di dalam homeostasis atau mempertahankan kehidupan, maka bagian tubuh dibagi dalam beberapa sistem. Ya, anatomi itu namanya anatomi sistem. Misalnya sistem skeletal sebagai kerangka tubuh melindung organ tertentu. Sistem muskularis sebagai penggerak badan dan pemindah tubuh atau bagian tubuh. Itu fungsinya, perannya. Sistem sirkulasi kardiovaskuler sebagai pengedar bahan-bahan makanan dan oksigen ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Sistem respirasi untuk pengambilan oksigen dari udara dari luar. Sistem digesti untuk memproses bahan makanan sehingga bisa diserap di dalam tubuh. Sistem indera untuk memperoleh informasi yang berasal dari tubuh. Nah, itu sistem mempunyai peran. Sistem integumentum, ya ini kulit itu, yang berperan untuk melindungi tubuh dari kondisi lingkungan. Sistem saraf untuk mengkoordinasi dan mengatur semua sistem organ tubuh lewat impuls tadi. Gitu. Sistem endokrin untuk membantu mengatur sistem tubuh lain secara kimiawi. Ini kalau ini lewat
sistem kimiawi, perubahan-perubahan kimia, bentuk bahan-bahan kimia gitu. Sistem limfatika adalah sistem yang berperan untuk memerangi benda asing yang masuk tubuh dan membahayakan jaringan dan sel tubuh. Kemudian sistem urinari adalah untuk mengatur cairan tubuh dan membuang sampah-sampah metabolisme. Sistem reproduksi untuk melanjutkan kehidupan yang akan datang. Itu. Jadi ini masing-masing sistem mempunyai peran di dalam mempertahankan kehidupan, baik sekarang maupun. Nah, organ-organnya apa saja? Nah, masing-masing sistem banyak organnya. Mereka sebaran organnya dibedakan 2 macam sistem organ sebarannya ya. Dalam tubuh yaitu tersebar di seluruh bagian tubuh. Yang ada dalam sistem organ hanya terdapat pada bagian-bagian tubuh tertentu. Jadi ada sistem organ yang hanya pada tempat-tempat tertentu, tapi ada juga sistem organ yang tersebar di seluruh tubuh. Ini bedanya. Misalnya sistem skeletal, osteo tulang, kondro tulang rawan, artro persendian, ligamentum nanti yang menghubungkan, mengikat antar tulang atau di dalam tulang gitu. Kemudian sistem muskularis, muskulus, nanti ada tendo, ada aponeurosis. Aponeurosis itu tendo yang bentuknya melebar. Ada fascia, pembungkus, gitu. Pembungkus otot itu. Sistem kardiovaskular, ini nanti ada jantung, kor, ada pembuluh darah nadi, arteri, ada pembuluh darah balik, vena, ada penghubung antara vena dan arteri atau kapiler yang nanti akan mempunyai hubungan juga dengan jaringan atau sel-sel tubuh, dan fasa limfatika, pembuluh limpatik. Sistem integumentum itu nanti ada epidermis, jadi ini kulit yang paling luar. Kemudian dermis itu di bawahnya ada rambut, pilus, ada kuku, ada kelenjar keringat, ada glandula minyak. Gitu ya. Jadi ini glandula sebasea. Sistem saraf, nanti ada sistem saraf pusat yang ada di dalam otak, medula spinalis misalnya. Dan sistem saraf tepi atau periferikum, itu ada namanya plexus, ada nervus, ada ramus, gitu. Kemudian ada ganglion. Sistem limfoid, ini ada organ limfatik, kelenjar limfe, nodus limfatikus, ada pembuluh fasa limfatika. Sistem endokrin, ada hipotalamus, hipofisis, tiroid, timus, pankreas, adrenal, testis, ovarium. Jadi ini masing-masing sistem itu terdiri dari banyak atau beberapa organ. Itu sistem respirasi, itu ada nasus atau hidung, rhinus, pharynx, ada laring, ada trachea, ada bronchus, bronchiolus, pulmo, pleura misalnya. Sistem digesti ada ores, mulut, pharynx. Pharynx ada, ya memang satu organ kadang-kadang masuk dalam beberapa sistem atau lebih dari satu sistem. Esophagus, ventriculus, intestinum, ya sampai anus. Kemudian tambah lagi nanti ada glandula salivaries, ada hati, hepat, ada pankreas. Sistem urinari, ada ren, ginjal, ada pelvis renalis, ada ureter, ada vesika urinaria, ada uretra. Sistem reproduksi lah, sistem reproduksi ini antara laki-laki dan wanita berbeda. Itu pada laki-laki maskulina namanya. Testis, ada epididymis, ada ductus deferens, ada ductus ejaculatorius, ada vesicula seminalis, ada prostat, ada penis, dan ada skrotum. Sedangkan pada wanita atau namanya sistem reproduksi feminina itu ada ovarium, indung telur, ada saluran telur tuba, ada uterus rahim, ada vagina, gitu. Kemudian ada himen, nanti ada vulva, ada labimayus, labiminus, klitoris, glandula, mami. Itu sistem organ indera sendiri, nanti ada optikus itu mata atau optikus, kemudian ophthalmicus sama ya, kemudian auditorius itu atau otik itu optikus, kemudian gustus atau lidah untuk pengecap, olfaktorius untuk bau, dermis atau kulit untuk meraba atau merasa. Gitu. Jadi ini organ mana?
sistem indera tadi. Nah, ini jadi ada okulus, ya banyak. Kemudian tadi catatan bahwa suatu organ tertentu bisa masuk dalam lebih dari satu sistem organ. Ini. Kemudian yang terakhir ini sistem darah atau hemopoiesis. Nanti ada plasma. Jadi plasma, ada serum, ada juga sel-selnya eritrosit, sel darah merah, ada leukosit, sel darah putih, nanti ada sel darah putih, ada monosit sel-selnya, nanti nukleusnya cuma satu, ada limfosit yang bulat, ada trombosit, jadi sel pembekuan darah. Jadi ini perlu nanti dipahami ya. Jadi masing-masing ternyata nanti kemudian diuraikan lagi. Sel ini bentuknya seperti apa, strukturnya seperti apa, fungsinya apa. Gambarannya. Jadi anatomi memang belajarnya cukup banyak ya. Tapi kita coba untuk membagi secara sistematis supaya mudah untuk dipahami, mudah untuk dimengerti. Sistem muskuloskeletal, perpaduan antara muskulus dan skelet. Ini ya. Muskulus ini otot seram lintang khususnya, yang di sini yang untuk muskuloskeletal itu ototnya otot seram lintang atau lurik yang bisa dipengaruhi oleh kehendak kita. Otot skelet ini kerangka tubuh yang terdiri dari tulang dan sendi. Itu skeletal, kerangka tubuh. Itu skeletal, ini osteo dan kondro. Organnya lebih dari 250. Lebih itu, jadi banyak ya. Nanti masing-masing tulang harus tahu bentuknya, strukturnya, namanya apa. Antar tulang, osseus, dirangkai oleh sendi, artro atau artikulasium, atau ligamen yang artinya seperti jaringan ikat, seperti mengikat saja. Kemudian bentuk tulang itu bedakan lagi, ada yang panjang itu atau longus, tapi ada yang pendek atau breve, tapi ada yang bentuknya tidak karuan atau tidak teratur atau irregular gitu. Kalau yang panjang nanti ada epifisis, ujung epifisis. Jadi ini yang proksimal, tapi ada ujung yang distal. Serta ada bagian yang di antara ujung namanya diafisis. Nah, kemudian kaitannya dengan tulang itu nanti ada morfologinya, ada penonjolan namanya nama umumnya prosesus, tapi prosesus yang khusus yang ujungnya agak besar namanya tuber, ujungnya lancip namanya spina, nanti bentuknya rigi namanya krista, bentuknya tonjolan-tonjolan yang banyak namanya tuberositas, kalau tonjolan kecil namanya tuberkulum, kalau itu peninggian namanya iminensia, kalau itu bentuknya garis namanya linea. Jadi ini sudah nanti kalau saya nama itu kita sudah bisa bayangkan bentuknya seperti apa. Kalau cekungan biasanya nanti fossa atau sulcus itu parit. Jadi cekungan panjang itu fovea itu cekungan yang dalam. Fossa itu yang nama umum. Itu aja. Incisura ini cekungan tapi cekungan ya karena semacam teriris gitu, cekungan, jadi ada lekuan gitu, lekuan ini ada incisura. Kemudian dataran, kalau dataran itu permukaan, bisa facies, bisa juga kalau besar namanya planum. Lubang nama umumnya foramen, jadi lubang. Tapi ostium itu juga nanti lubang juga, apertura juga lubang, pintu masuk ke suatu rongga. Fenestra lubangnya bentuknya seperti jendela. Visura lubangnya bentuknya panjang, kecil gitu. Visur gitu. Jadi itu. Kemudian porus ini nanti lubang untuk masuk liang, porus. Gitu. Jadi artinya kadang-kadang kayak spesifik. Batas itu marbu, rongga itu yang kavitas atau kavum. Itu. Tapi bisa juga nanti antrum. Nanti menghubung. Nanti antrum itu ada lubang dan lubang. Artinya sebelahnya ada lubang itu nanti. Recessus itu lubang yang menjorok masuk. Meatus liang tadi. Sinus itu sebenarnya ya lubang seperti kantong. Selule itu ruang kecil gitu. Jadi ruang kecil. Sudut itu angulus. Jadi kalau saudara bangunannya namanya angulus,
Mandibule udah sudut. Nah, lain-lain, nanti ada kaput, ada trochanter, ada limbus, ada condylus, ada circumferentia. Ya, saudara akan menemukan itu, ya, istilah-istilah. Nah, ini contohnya pada tulang. Jadi tulangnya ini yang saya tarik besar. Jadi nanti ada cranium, ada clavicula, ada scapula, ada humerus, ada ulna, radius. Itu jadi ini femur, kemudian tibia, fibula. Itu jadi artinya gambaran ini tadi yang vertebra, ada mandibula. Gitu ya. Itu. Nah, kemudian kaitannya dengan tulang, mesti saudara harus tahu bangunan-bangunan ini. Misalnya ini tonjolan ini namanya apa, cekuman ini namanya apa, ini ada. Semuanya ini mempunyai makna. Terus nanti kalau tulang itu dikaitkan dengan otot, ternyata tulang itu pada tempat-tempat tertentu yang ada namanya tadi, itu nanti akan untuk melekat otot-otot ya. Oleh karena itu kalau tahu namanya, kemudian nanti informasi yang melekatnya di sini, saudara sudah bisa membayangkan. Kalau tidak tahu posisinya bangunannya itu agak sulit. Itu misalnya sulit. Kalau yang biru ini biasanya untuk insersium. Kalau yang merah itu untuk origo, untuk melekat tapi tidak berubah pada waktu kontraksi. Kalau insersium itu punctum mobile yang nanti berubah pada waktu kontraksi. Misalnya seperti itu. Gitu. Jadi ini perlu nanti dipahami ya. Jadi ada origo, tempat merah, gitu. Kemudian insersium itu yang biru. Gitu. Itu ini beta keseluruhannya seperti ini. Jadi terus mungkin otot atau muskulus manusia jumlahnya lebih banyak lagi, 600 otot, masing-masing mempunyai nama juga. Nah, komponen ada tempat pelekatan terdiri dari jaringan ikat tanpa serabut otot yang disebut dengan tendo atau aponeurosis tadi, yang dapat dibedakan origo atau kepala, insersio atau ekor, dan bagian tengah yang disebut dengan perut atau venter yang berisi serabut-serabut sel otot. Bentuknya bermacam-macam, ada seperti kipas, ada yang seperti bulu. Itu namanya biasanya berdasarkan posisi atau letak, bentuk atau struktur serta fungsi. Jadi ini akan membantu belajar. Kemudian ada pada otot itu ada kaput, strukturnya kaput, venter, cauda tadi. Kaput itu origo tadi, bentuk fixum. Jika terjadi pemendekan atau kontraksi, tempat itu posisinya tetap. Cauda ini insersi, punctum mobile gitu. Jadi itu pindah posisi kalau nanti kontraksi. Venter nanti ototnya. Tendo itu yang merupakan suatu jaringan ikat penghubung otot tadi dengan pelekatannya. Fascia biasanya pembungkus. Untuk fungsi koordinat lewat saraf ya, motoris. Jadi ada ini otot. Ya, jadi ini otot seluruh tubuh, besok pelajari otot-otot skeletal ini. Terus nanti ada sistem kardiovaskuler tadi jantung. Gitu. Terus ada arteri, ada vena, arterinya namanya apa, yang besar, yang mesti cabangnya gimana. Nah, ini arteri yang tersebar seluruh tubuh juga, jantung, ini ada di dalam toraks tadi. Terus, nah ini sistem saraf juga tersebar, ya, nanti ada sistem pusat, jadi ada sistem saraf perifer, ada yang sistem perifer itu penuh, simpatis, parasimpatis, ini juga perlu diketahui. Ini sistem digesti yang letaknya posisinya kira-kira yang transisi digesti ini ada di sini. Terus ini sistem respirasi. Sistem respirasi. Terus ini sistem urinari, gitu ya, ada di dalam rongga torak, abdomen sebagian, pelvis. Gitu. Ini sistem reproduksi ya pada laki-laki. Terus ini sistem reproduksi pada wanita. Nah, ini kemudian ini sistem endokrin yang tersebar terpisah satu sama lain. Itu di tempat-tempat tertentu ya. Jadi ini sistem endokrin. Itu saya kira demikian. Terima kasih ya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, ya, silahkan. Silahkan kalau ada yang diskusikan. Silahkan.
Itu ya, ini anatomi sifatnya umum, general, tapi inilah kira-kira upayaannya apa yang harus dipelajari dan bagaimana belajar gitu. Supaya saudara menjadi tahu lebih detail, lebih bisa mendeskripsikan. Jadi dibagi dalam sistem maupun dalam review, gitu, 4 posisi. Itu kalau belajar anatomi itu belajar bentuk, belajar struktur, belajar letak, dan juga nanti fungsi, dan juga vaskularisasi, inervasi. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi saudara ini baru belajar dasar, masih dasarnya lagi anatomi saja pelajaran dasar ya. Nanti terus dari dasar anatomi ini dasarnya lagi. Jadi masih sangat dasar sekali. Tapi ini bagian yang merupakan strategis penting untuk diperhatikan karena dengan memahami dasar saudara akan bisa membangun struktur di atasnya menjadi lebih kuat. Gitu harapan kita. Ada pertanyaan? Okay. Baik dok, saya izin bertanya dok. Ya silakan. Mohon maaf teman-teman, sebelumnya saya ingin meminta waktunya sebentar. Tadi kan dokter ada menyinggung tentang membrum superior ya dok? Ada apa? Ya, tentang membrum superior. Iya, ya. Nah, itu kan tadi kan ada akromikal, brachial, sama olecranon. Nah, untuk olecranon ini dok, saya penasaran. Apabila misalnya terjadi suatu reaksi di olecranon ini, semisal terkena meja atau mungkin terkena tembok, itu kan akan menimbulkan reaksi seperti ngilu atau kesetrum itu. Sedangkan ketika di akromial dan brachial itu tidak ada rasa seperti itu dok. Apa yang menyebabkan itu bisa terjadi dan apakah ada nervus ataupun musculus yang membedakannya sama sistem akromial dan brachial, sedangkan yang lainnya kan sama dok, sistemnya masuk ke membrum superior. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih dok. Betul, terima kasih. Jadi saudara sudah bisa mendeskripsikan perbedaan tempat satu dengan tempat yang lain, itu bagus. Itu hebat. Artinya baik, itu suatu artinya tanda indikator bahwa saudara memperhatikan. Ternyata pada olecranon itu beda dengan sama-sama dipukul, nanti dampaknya beda ya. Itu misalnya, itu kenapa? Nah itu tadi bahwa ternyata di olecranon di sini nanti sebetulnya di situ akan dilewati ada suatu saraf itu yang menempel pada tulang gitu. Di situ yang sangat dekat dengan tulang sehingga kalau terjadi trauma mungkin nanti sarafnya itu akan terangsang. Kalau saraf terangsang, nanti saraf itu salah satunya memberi sinyal pada pusat, memberi informasi. Oh ini ada gangguan, ada kerusakan gitu. Nah, nanti diberikan dalam bentuk rasa sakit. Jadi rasa sakit itu kita juga harus memuji nyeri itu pada Tuhan. Kita terima kasih diberi rasa sakit karena itu memberikan informasi untuk mengatasinya. Gitu. Jadi karena di situ memang dilewati oleh saraf. Gitu loh. Ya, jadi kalau di sebelah media di sini, itu sarafnya ada di sini, itu lewat di sini. Jadi kalau nanti dipukul di situ nanti kan keren, gitu. Jadi rasanya beda dengan yang di sini, gitu. Sini, ini itu misalnya seperti tadi betul. Jadi apa yang itulah yang perlu diperhatikan. Jadi kenapa kok beda rasanya ya di sini misalnya. Misalnya sakit, kenapa kok saya setelah makan sakit di sini? Misalnya begitu. Jadi ini hal-hal yang seperti itulah nanti akan belajar anatomi ini pentingnya di situ. Jadi itu saya kira ini sangat menarik. Jadi saudara sudah punya modal gitu ya. Itu seperti itu. Terima kasih. Iya, baik dok. Jadi olecranonnya itu terdapat nervus tanpa perlindungan otot ya dok? Artinya di situ ada suatu cekungan, ada semacam alur tadi namanya sulcus gitu yang akan dilewati oleh saraf. Saraf itu nanti membawa sampai ke sini bagian sakit ini. Ini tapi masuk ke sana ke dalam yang nanti akan memberikan ke otak. Nah, saraf itu kan seperti aliran listrik gitu, sinyal. Kalau di situ nanti di strom gitu, nanti bisa. Seperti kalau ini dicubit itu kan rasanya sakit. Itu misalnya seperti itu. Jadi iya, baik dok. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Ada lagi silakan siapa? Gitu.
Nah, untuk belajar itu tadi belajar sulcus. Kalau soalnya nanti informasi itu hanya begini. Nervus ini nanti lewat pada sulcus ini, setelah di sini, nanti kemudian akan masuk ke sana, gitu, mendistribusi kemana saja. Misalnya seperti itu informasinya. Karena ini semua seolah kita itu baru belajar dasar ya. Jadi komponen-komponen apa yang ada di dalam tubuh ini kita akan pelajari. Cuma untuk sampai di sana ini belajar dulu artinya kaitannya dengan arah, letak, posisi, begitu. Jadi saya belum sampai di sana, tapi ini kan supaya tahu nanti bisa menceritakan, bisa juga tadi mengambil memahami apa yang diinformasikan di dalam textbook atau literatur gitu. Jadi artinya seperti itu. Itu. Ada yang lain silakan. Ya, saudara masuk di kedokteran ingin mengenal tubuh manusia, itulah kalau beratnya seperti itu. Karena nanti materi tubuh manusia itulah yang akan saudara kelola, akan saudara atasi, gitu. Dan itu biasanya kan namanya sakit, namanya keluhan dari pasien itu kan karena merasakan bagian-bagian tubuhnya, itu. Jadi itu seperti itu. Ya, dasarnya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Mas Cornelius, Mas Brian, mau tanya? Belum. Oke. Mbak Esperanza, Mbak Bonita, mau tanya? Nggak ada, Dok. Belum. Oke. Mbak Catherine, Patricia, tanya nggak? Belum ada, Dok. Belum. Ya sudah, kalau belum aja, saudara nanti siang sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Saya kira itu dulu. Bisa nanti tanya, artinya bahan ini kalau yang sudah saya kuliahkan dan masih ada ketemu lagi nanti dalam kuliah bisa ditanyakan supaya saudara ya. Saya kira demikian. Jadi untuk itu kami akhiri sekian dulu. Terima kasih, selamat belajar, sampai ketemu lagi ya. Ya, saya stop untuk share. Dan saya untuk meninggalkan